biasa. Oke, kalian punya pengetahuan dasar itu dipertajam agar memiliki kemampuan yang bersaing, bukan hanya pembangunan tetapi penjualan kendaraan di Indonesia juga semakin banyak, sehingga tinggi pula permasalahan bagi perilaku bisnis otomotif, dan hal ini ketersediaan bengkel servis. Siapa sih yang punya motor? Ada punya motor? Kalau sama tanya mobil kan tidak mungkin. Kalau motor pasti sudah punya, pasti sudah tahu ngeremin, dia kampas, dia punya ini kurang uang ini. Ada yang pakai motor pakai tapi tidak tahu ganti dulu. Dia bikin motor di jalan asap-asap. Kalau orang yang tanya ini paling kalau belum diganti. Tapi kan kita kan action kan sekarang dia tidak bawa motor. Itu hal-hal yang teknis kita harus perhatikan. Kemudian berikut, banyak ditemui SDM kita yang belum paham akan peralatan, bahkan cara bekerja dengan baik. Pelaku bisnis konvensional merupakan kelompok yang sangat rentan termakan dampak lambatnya proses transfer teknologi. Ada orang pasang motor kah, pasang Johnson gitu, lo pasang begini kelebihan mur. Biasa atau dilatih, dibina. Kalau kita pakai asen, kita pakai batu gosok boleh. Asen sampai gosok, tajam, parah yang pendukung tajam. Biasa. Oke, kalian punya pengetahuan dasar itu dipertajam agar memiliki kemampuan yang bersaing, bukan hanya pembangunan tetapi penjualan kendaraan di Indonesia juga semakin banyak, sehingga tinggi pula permasalahan bagi perilaku bisnis otomotif, dan hal ini ketersediaan bengkel servis. Siapa sih yang punya motor? Ada punya motor? Kalau sama tanya mobil kan tidak mungkin. Kalau motor pasti sudah punya, pasti sudah tahu ngeremin, dia kampas, dia punya ini kurang uang ini. Ada yang pakai motor pakai tapi tidak tahu ganti dulu. Dia bikin motor di jalan asap-asap. Kalau orang yang tanya ini paling kalau belum diganti. Tapi kan kita kan action kan sekarang dia tidak bawa motor. Itu hal-hal yang teknis kita harus perhatikan. Kemudian berikut, banyak ditemui SDM kita yang belum paham akan peralatan, bahkan cara bekerja dengan baik. Pelaku bisnis konvensional merupakan kelompok yang sangat rentan termakan dampak lambatnya proses transfer teknologi. Ada orang pasang motor kah, pasang Johnson gitu, lo pasang begini kelebihan mur. Tajam, parah yang pendukung tajam. Biasa. Oke, kalian punya pengetahuan dasar itu dipertajam agar memiliki kemampuan yang bersaing, bukan hanya pembangunan tetapi penjualan kendaraan di Indonesia juga semakin banyak, sehingga tinggi pula permasalahan bagi perilaku bisnis otomotif, dan hal ini ketersediaan bengkel servis. Siapa sih yang punya motor? Ada punya motor? Kalau sama tanya mobil kan tidak mungkin. Kalau motor pasti sudah punya, pasti sudah tahu ngeremin, dia kampas, dia punya ini kurang uang ini. Ada yang pakai motor pakai tapi tidak tahu ganti dulu. Dia bikin motor di jalan asap-asap. Kalau orang yang tanya ini paling kalau belum diganti. Tapi kan kita kan action kan sekarang dia tidak bawa motor. Itu hal-hal yang teknis kita harus perhatikan. Kemudian berikut, banyak ditemui SDM kita yang belum paham akan peralatan, bahkan cara bekerja dengan baik. Pelaku bisnis konvensional merupakan kelompok yang sangat rentan termakan dampak lambatnya proses transfer teknologi. Ada orang pasang motor kah, pasang Johnson gitu, lo pasang begini kelebihan mur. Luar biasa kalau begitu. Biasa di luar. Oh, biasa di luar.
Ayo. Pas terkait dengan pelatihan hari ini Pak, kalau melihat seperti apa potensi lokal kita dalam hal pertukangan? Kalau saya lihat potensi lokal dalam pertukangan ya, mereka sebenarnya baik, hanya meningkatkan mereka punya kualitas berpikir, terus bagaimana mereka harus sabar dalam pekerjaan. Jadi skill-skill yang belum mereka penuhi. Karena saya ada beberapa anak-anak di kompleks saya itu mereka tidak ini, tapi karena mereka ikut kerja dengan orang, mereka bisa mampu menangani pekerjaan-pekerjaan yang besar. Nah ini contohnya ada beberapa yang di lingkungan saya mereka tangani bagaimana talut itu baik, bagaimana mereka bisa membuat konstruksi bangunan. Nah itu dari ini. Jadi pelatihan ini sangat baik. Saya lihat ke depan mudah-mudahan mereka menjadi ahli tukang yang baik. Karena itu terbukti. Sudah terbukti saya tadi katakan tahun 60-an, 50-an itu anak-anak Papua yang dilatih di Saman itu mereka bisa mampu membuat bangunan yang baik. Dan terbukti itu ada bangunan-bangunan Belanda yang ada sekarang itu adalah hasil dari didikan itu. Dulu mereka bisa membuat konstruksi pelabuhan yang baik, jembatan yang baik. Padahal mereka tidak tahu itu tidak sekolah, apalagi yang sekarang. Kalau mereka saya sudah memberikan motivasi bahwa ketika mereka serius mereka pasti bisa. Mereka pasti bisa untuk melakukan hal yang seperti itu. Tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa. Kalau melihat potensi apa ataupun hal apa yang perlu mereka kembangkan Pak? Yang mereka kembangkan itu mereka rasa di diri mereka ya, itu yang bermain. Yang pertama itu adalah mereka harus misalnya begini, yang mereka belajar kalau mereka dapat proyek, bagaimana mereka memanage karyawan. Mungkin itu harus dilatih juga. Dia punya kemampuan pertukangan, tetapi dia juga harus punya kemampuan manajerial. Bagaimana dia sebagai kepala tukang, terus dia punya ada anak-anak buah yang kerja dengan dia. Nah itu yang harus dilatih. Terus dia bisa berani tender satu kegiatan. Misalnya dia jadi kepala tukang untuk satu kegiatan, dia mampu mengerjakan itu dengan baik. Nah ini harus dilatih. Kemudian dia harus punya pengetahuan dasar, bisa mampu menghitung. Kalau kerja ini saya harus butuh semen sekian, saya butuh kayu sekian, butuh besi sekian, semen sekian, bahan yang harus saya gunakan batu sekian, satu sekian. Nah kemampuan ini analisis dan belajar dari pengalaman berjalan. Selesai program ini, setelah selesai pelatihan Bapak Ibu, Mas saya sepertinya menganggur dulu 1 atau 2 bulan. Bapak Ibu tidak perlu bayar iurannya, tidak apa-apa. Jadi ini bukan paksaan Bapak Ibu untuk harus membayar setiap waktu, itu tidak. Hanya Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi ketika Bapak Ibu nanti mengikuti pelatihan. Dan juga kemarin ada beberapa yang sudah saya daftarkan juga, tetapi ada yang nomor PIK-nya belum sesuai. Nah Bapak Ibu nanti bisa mungkin serahkan KTP-nya kan ke panitia biar nanti kita cross check lagi. Seperti itu mungkin. Dari informasi dari kami seperti itu, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong yang sudah peduli kepada pesertanya.